Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pembelajar yang selanjutnya pada praktikum statistika inferensial, materi yang berikutnya atau materi yang ketiga, kita bertemu pada materi uji prasyarat. Ada normalitas dan homogenitas. Nah, untuk soalnya seperti ini, terdapat 3 metode pembelajaran pada matematika yang diberikan kepada 30 responden pembelajaran matematika yang diberikan kepada 30 responden. Metode yang pertama itu ada diskusi, kedua ada ceramah, dan yang ketiga ada praktek. Nah, terlihat dari suatu skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran tersebut selama 2 bulan. Dengan data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Nah, di sini datanya ada 30 responden dengan dibagi menjadi 3 metode. Nah, yang pertama itu ada normalitas atau uji normalitas. Nah, apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak normal? Nah, uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilliefors. Dapat dinyatakan data berdistribusi normal itu ketika nilai signifikan atau P-nya itu lebih dari 5% atau 0,05, lebih dari nilai alfanya. Nah, kalau untuk homogenitas akan dijelaskan setelah uji normalitas. Nah, di sini seperti biasa data ini kita pindahkan ke Excel. Nah, didapatkan datanya seperti ini. Kemudian tadi kan yang satu itu diskusi, 2 ceramah, 3 praktek. Nah, kemudian kita jadikan satu lagi seperti yang waktu itu kita ini nih, yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada 30 responden dengan hasil prestasi belajarnya seperti ini. Oke, kita bisa langsung saja menuju ke SPSS. Seperti biasa ada 2, data view dan variable view. Kita menuju ke variable view. Pada bagian variable view, pada bagian name ini kita ketikkan metode pembelajaran, dan yang kedua di sini ketikkan namanya yaitu prestasi belajar. Nah, didapatkan seperti ini. Seperti biasa desimalnya dinolkan saja. Kemudian pada measure kita pada metode pembelajaran kita menggunakan nominal, dan pada value-nya tadi 1 kita beri label atau nama diskusi, kemudian add. Yang kedua tadi yaitu ceramah, add. Yang kemudian yang ketiga ada praktek. Nah, di sini add. Kemudian setelah ini sudah diisi, kita klik OK. Nah, di sini setelah selesai sudah pada metode pembelajaran sudah ini. Kemudian pada prestasi belajar desimal 0, value biarkan kayak gini, non. Kemudian pada measure kita klikkan scale. Nah, setelah ini selesai, kita kembali atau menuju pada data view. Nah, di sini didapat metode
pembelajarannya seperti ini, dan prestasi belajar. Setelah ini sudah, kemudian kita menuju ke Microsoft Excel-nya untuk mengcopy pastekan datanya yang sudah dijadikan satu seperti ini. Berjumlah 30 responden, kita kopikan. Kita copy pastekan di sini. Nah, di sini didapatkan seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, kemudian kita menganalisis data ini dengan mengklik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Explore. Nah, di sini muncul kotak Explore, dan kita pindahkan metode pembelajaran ini pada factor list, prestasi belajar sebagai dependent list. Nah, di sini prestasi belajar yaitu sebagai variabel terikatnya, dan metode pembelajaran di sini sebagai variabel bebasnya. Selanjutnya, setelah ini sudah, kita klik plots. Nah, di sini didapatkan tabel explore plots. Nah, kita kan akan menguji uji normalitas. Jadi kita beri tanda checklist pada normality plots with S. Kemudian kita klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil outputnya seperti ini. Kita lihat pada bagian test of normality-nya. Ini seperti biasa kita pindahkan ke Microsoft Word dengan cara klik kanan pada tabel itu, kemudian kita klik copy, kemudian kita pastekan ke Microsoft Word-nya. Nah, didapatkan uji normalitas, hasil output atau interpretasi dari uji normalitasnya yaitu seperti ini. Nah, dapat dihasilkan atau ditarik kesimpulan dari data yang didapat di atas ini. Lihat pada nilai signifikansi di Kolmogorov-Smirnov ini yang diberi warna kuning dan beri warna merah, nilai signifikannya. Nah, di situ dari setiap metode pembelajaran matematika yang digunakan itu bernilai lebih dari 0,05 atau 5%. Di sini kita jabarkan nilai signifikan pada metode diskusi selama praktek itu nilai signifikannya sama, yaitu 0,200. Nah, 0,200 ini kan lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data pada prestasi belajar matematika dengan menggunakan 3 metode tersebut berdistribusi normal. Nah, tadi kan syaratnya itu nilai signifikan atau P-nya itu lebih dari 0,05 atau 5%. Dari sini nilai signifikannya itu lebih dari 5%. Jadi data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, setelah data ini dikatakan berdistribusi normal, kita bisa melanjutkannya ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu untuk apa sih? Nah, uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan untuk prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nah, tadi kan datanya sudah berdistribusi normal. Nah, sama dengan tadi yang normalitas, dapat dinyatakan homogen ketika nilai signifikan atau P-nya itu lebih dari 5% atau 0,05. Seperti biasa,
data tadi kan sudah dipindahkan ke Microsoft Excel dan menggunakan ini, data yang ini sama saja. Kemudian kita masih menggunakan data yang ini, kita klik Analyze. Kemudian setelah itu kita klik Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Ingat-ingat ya, langkahnya Analyze, Compare Mean, kemudian One Way ANOVA. Nah, muncul kotak seperti ini. Seperti biasa, pada prestasi belajar kita pindahkan ke dependent list. Nah, metode pembelajaran kita pindahkan ke faktor. Nah, di sini prestasi belajar atau dependent list dinyimpan di sini itu sebagai variabel terikatnya. Nah, faktor atau metode pembelajarannya sebagai variabel bebas. Kemudian kita klik option. Nah, didapatkan tab atau kotak One Way ANOVA option. Di sini kita akan menguji homogen atau data itu homogen atau tidak dengan mengklik atau memberi tanda checklist atau tanda centang pada homogeneity of variance test. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil outputnya yaitu test of homogeneity of variance. Di sini nilai signifikannya ini itu ANOVA-nya. Biasa kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini hasil output atau interpretasi datanya test of homogeneity of variance. Kita lihat pada nilai signifikan yang diberi atau diwarnakan warna kuning ini. Nah, dapat dihasilkan atau ditarik kesimpulan dari data yang didapat dari tabel ini didapat lihat pada nilai signifikannya di maaf, ada kesalahan. Berarti di sini ada nilai signifikannya yang didapatkan dari setiap metode pembelajarannya yang digunakan itu bernilai harus lebih dari 5% atau 0,05. Nah, dari masing-masing nilai signifikan ini pada prestasi belajar bernilai lebih dari 0,05. Nah, di sini yang pertama itu 0,101 itu lebih dari 0,05, dan yang kedua ada 0,136 itu lebih dari 0,05, dan yang ketiga ada 0,148 itu lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan atau dapat ditarik kesimpulan data pada prestasi belajar matematika dengan menggunakan 3 metode pembelajaran tersebut dikatakan homogen. Nah, tadi gimana data dikatakan homogen? Nah, tadi ini ketika nilai signifikan atau nilai P-nya itu lebih dari 5%. Nah, di sini terlihat pada tes homogenitasnya nilai signifikannya terlihat jelas yaitu lebih dari 0,05%, 0,05 atau 5%. Maka dapat dinyatakan data tersebut homogen. Nah, sekian materi uji prasyarat normalitas dan homogenitas yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan seperti ini, dan semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi kalian. Saya akhiri, kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Saya akhiri
Jika ada yang kurang atau ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.